warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan melaksanakan praktikum mengenai alat ukur. Alat ukur yang akan kita bahas adalah alat ukur panjang. Alat ukur panjang yang pertama yang sering kita gunakan adalah mistar. Pasti semuanya sudah pernah menggunakannya. Mistar mempunyai ukuran paling kecil adalah 1 mm. Yang kedua, kita mempunyai micrometer screw. Micrometer screw. Bentuknya seperti ini. Cara menggunakannya adalah di ujungnya bisa diputar. Nanti bakal ada yang membuka bagian sininya. Untuk micrometer screw. Dan yang terakhir adalah jangka sorong. Bentuknya seperti ini. Cara menggunakannya adalah kita mendorong bagian yang bawahnya, ini. Terdapat 3 tempat untuk kita gunakan mengukur. Yang pertama adalah bagian yang paling bawah untuk mengukur ketebalan. Yang kedua adalah bagian atas, bisa digunakan untuk mengukur diameter bagian dalam. Biasanya digunakan untuk mengukur bagian dalam. Yang terakhir adalah bagian ujungnya, bagian yang panjang. Jadi ketika digeser, dia bisa memanjang, memendek. Ini biasanya digunakan untuk mengukur kedalaman. Nah, hari ini kita akan melakukan pengukuran menggunakan 2 jenis alat pengukuran panjang. Yang pertama ada micrometer screw dan yang kedua ada jangka sorong. Mari kita simak bersama-sama praktikum yang akan Ibu sampaikan hari ini. Oke, di sini Ibu mempunyai 2 buah PVC yang berukuran besar dan sedang. Mengukur diameter luar, kita menggunakan jangka sorong. Kita geser ya. Kita geser. Oke. Lalu kita ukur dan bagian atas ini kita gunakan untuk mengunci biar tidak bisa bergeser lagi. Ketika kita sudah mengukurnya dirasa pas, tidak dapat bergeser lagi, dikunci. Lalu kita lihat. Kita baca. Nah, di sini kan kita sudah dapat nih berapa diameter luarnya. Nah, kita baca, cara membacanya adalah kita perhatikan garis yang paling bawah. Di sini kita lihat angka nolnya berada di mana. Angka nolnya berada di 8,7. Kita mencari 8,7 berapa sih? Lebih spesifik laginya. Nah, kita cari yang tetap yang bawah ini, yang lurusnya dengan yang mana? Lurusnya dengan angka 3. Nah, di sini lurusnya dengan angka 3, maka nilainya 8,7 ditambah 0,03, maka hasilnya adalah 8,73. Bisa dipahami untuk mengukur diameter luar. Oke, sekarang kita akan mengukur diameter dalam menggunakan yang bagian atasnya. Kita pastikan berada di tengah-tengah. Oke, jika sudah kita kunci. Oke, setelah kita kunci, kita hitung.
ada di berapa. Cara membacanya sama seperti yang tadi. Kita lihat garis 0 ada di mana. Garis yang bawah ini angka 0-nya ada di mana. Dan di sini berada di 8,5. Ya, berada di 8,5. 8,5 kita lihat garis lurusnya berada pada 8, ya, pada angka 8. Berarti kita punya 8,5 ditambah 0,08. Maka hasilnya adalah 8,58. Itu untuk diameter dalamnya. Bisa dipahami? Setelah kita mengukur diameter dalam dan diameter luar dari PVC yang berukuran besar ini, kita bisa menemukan berapa ketebalannya. Nah, sekarang kita akan mengukur ketebalannya langsung menggunakan micrometer screw. Oke, micrometer screw-nya kita putar sehingga batangnya akan menggeser. Kita masukkan, kita mulai mengukur berapa sih ketebalannya. Kita geser lagi ke depan. Geser lagi ke depan. Jangan kebalik muternya. Bergeser. Berapa sih ketebalannya? Terus digeser sampai dia tidak dapat bergeser lagi. Berarti itu sudah pas di ukurannya. Ketebalannya. Oke, bisa dilihat ya. Sudah terkunci seperti ini. Sekarang cara membacanya bagaimana? Nah, di sini cara membacanya. Di sini. Oke, berbeda dengan yang tadi. Jika yang tadi bagian yang bawah di jangka sorong itu kan angka 0 sampai 10. Nah, kalau di sini bagian yang kita carinya adalah bagian yang di melingkar ini. Nah, yang melingkar ini ada di mana lurusnya? Hitungannya adalah dari 0 sampai 50. Kita lihat, kalau tadi kita carinya angka 0-nya ada di garis mana nih? Baru kita hitung nilai yang utamanya. Nah, di sini 1,5 garisnya. Jadi garis yang ini ada di garis yang kedua ini ada di bagian mana? Nah, ternyata garisnya ada di setelah angka 1,5. Nah, 1,5 berapa? Ternyata ini lebih ya. Nah, lebihnya kita lihat dari yang ada di lingkaran ini. Karena lingkarannya penuh dengan 50 hitungan. Di sini garis yang paling lurus. Tetap ya, yang kita cari adalah garis yang paling lurus. Ada di angka 30. Oke, jadi kita punya hasilnya itu 1,5 dan lurusnya ada di 30. Maka itu hasilnya 0,30 ya. 1,5 ditambah 0,30 sehingga jumlahnya adalah 1,80. Bisa dipahami? Sekarang Ibu akan mengukur PVC berukuran sedang menggunakan jangka sorong. Nah, nanti Ibu akan mengukur, kemudian nanti Ibu capture berapa hasilnya dan kalian coba jawab ya. Di tengah ya, harus di tengah. Karena kita akan mengukur diameter. Hasilnya. Oke, sekarang kita mengukur diameter bagian dalamnya. Jangan lupa
lupa selalu dikunci biar tidak berubah lagi. Tengah ya, selalu di tengah, karena kita akan mengukur diameter. Oke, hasilnya kita dapatkan seperti ini. Kemudian ibu akan menggunakan micrometer scope untuk mengukur ketebalannya. Oke, udah lurus. Oke, kita dapatkan hasilnya. Oke, kita ukur. Udah di angka berapa? Setelah itu kita baca. Oke, mungkin cukup sekian praktikum yang bisa Ibu sampaikan. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.